Mari kita ikuti bersama tausiah yang disampaikan oleh Ketua IKA di Kalimantan Barat yang juga sekaligus sebagai Ketua Yayasan Jurus Mahal Pesantren Karunia Kalimantan Barat kepada Al-Farouk Bapak Haji Burhansyah SAG MPD dengan hormat disilakan. عليهم آياته لتزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد yang kami hormati pemerintah Kota Singkawang atau Bapak Wakil Wali Kota atau yang mewakili Bapak Wakil Wali Kota Singkawang, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, Bapak Jamharis, Bapak Mulis, kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan PJJ Singkawang yaitu Bapak Muhammad Jamharis, kemudian yang kami hormati dan kami muliakan Ketua MUI Kota Singkawang dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh ulama dan bapak-bapak jemaah haji jemaah umrah yang kami muliakan. Tak terlupa Bapak Sabrudin SHB dan rombongan pengurus wilayah Taurama Kalimantan Barat dan yang kami muliakan dan kami banggakan Ketua dan seluruh pengurus daerah Taurama Kota Singkawang, bapak-bapak jemaah haji jemaah umrah yang kami muliakan dan kami banggakan. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat hadir di sini dalam acara. Kalau saya ini rasanya ingin membalik judul acara ini dengan memperingati amal bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80 melalui sholawat dan doa kita bentuk Sumatera dan Indonesia. Insya Allah, kenapa demikian? Karena doa dan sholawat adalah bagian daripada amal saleh. Para jemaah sekalian, amal saleh itu menjadi ukuran seseorang di hadapan Allah. Dalam Al-Quran, surahnya surah Al-Kahfi ayat paling terakhir, Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadatihi ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mensekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi amal saleh ini menjadi ukuran tinggi rendahnya seseorang di hadapan Allah. Problematika bangsa dan negara ini begitu banyak. Makin banyak dipikirkan, makin banyak tukang kritik, makin ruwet. Lain masalah ijazah, lain masalah korupsi, lain masalah bencana, ya. Lain masalah-masalah, semuanya banyak masalah. Kata orang pemenang adalah kita amal bakti saja, kita amal saleh. Ya. Dengan amal saleh kita bisa bertemu dengan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau pemenang ini tidak melakukan amal saleh, kacau kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Salah satu contoh amal saleh sebenarnya adalah memperlancar pelayanan akad nikah. Ya. Kalau tidak lancar akad nikah, kacau. Saya kemarin nikah Pak yang kedua, karena istri saya meninggal yang pertama. Kebetulan Pak Hasnan itu orang menantu teman saya, jangan lama-lama kata saya ini berarti sekian lama. Coba kata wartawan, bayangkan kalau terlambat
Ini salah satu kinerja orang pemenang. Saya tidak muji-muji Pak pemenang. Ini fakta. Oleh karena itu, Kemenang mengedukasi kita. Ya, amal bakti Kemenang yang ke-80 ini mengingatkan kita jangan banyak berdebat. Orang di tingkat nasional berdebat masalah nasab Kemenang, jangan pikirkan itu. Kita beramal saleh saja. Beramal saleh, dengan amal saleh itu jadi modal untuk ketemu dengan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayatnya adalah surah Al-Kahfi ayat paling akhir. Maka rajin-rajin baca surah Al-Kahfi kalau ingin mendapatkan cahaya di wajah kita dunia maupun akhirat. Ibu-ibu hafal surah Al-Kahfi insyaallah. Yang kedua, ya, maka musibah-musibah segala musibah ini harus dijawab. Jangan dengan banyak kritik, jangan banyak bertengkar tak selesai. Kata Kemenang adalah kita mengalami selawat. Kayaknya ini biaya dengan anggaran Kemenang ya. Malam ini, kan? Budget raya. Nah, budget raya membiayainya. Kerjasama dengan Kemenang ini luar biasa. Karena kami Pak dari Kemenang provinsi itu juga ada memberi bantuan Pak pada IKD provinsi berupa bantuan hibah. Jadi kalau nanti Kemenang ini hari ini tidak membiayai tidak masalah. Yang penting kucuran hibah-hibahnya kepada masyarakat itu ada ya Pak. Biasa ada tiap bulan Pak ya. Insyaallah. Lumayan Bu, kami kemarin di IKD dapat 20 juta. Saya bilang kan kata Sabtu Jamil, FAP minta orang pun harus betul. Baik tingkat kota dan provinsi, jika dapat 20 juta bisa mencetak buku dan sebagainya. Dan malam hari ini kita gebiar, kata Masjid Raya Mujahidin, penelitiannya kita gebiarkan dengan berselawat. Apa maksud gebiar? Gebiar itu kita semarakkan, kita ramaikan. Alhamdulillah kami sangat haru dan bangga. Selawat 40 zoom dan berdoa yang dari salawat itu dapat diterima di kota Singkawang. Wassalamualaikum Muhammad. Jangan anda sepilih selawat Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah kalau kota Singkawang bisa menerima selawat, nanti selawatnya akan berkembang dengan besar insyaallah. Kota Singkawang dan masyarakatnya akan diberikan oleh Allah berkah dari Nabi dan dari dunia. Amin. Selawat itu menentukan sah atau tidaknya ibadah. Contoh, salat wajib dan salat sunnah di akhir bacaannya ada apa? Ada salawat. At-tahiyyatu mubarakatuh salatun thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, itu udah salawat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai akhirnya. Juga kalau ada yang berani tidak berselawat, salat tidak sah. Tidak sah salatnya. Ya. Kedudukan salawat dalam salat di waktu dan salat wajib dan sunat adalah rukun. Yang kedua, salat jenazah. Salli ala annaha al-mayyit arba'a takbiratin fatubi alayya wa amrulaka Allahu akbar. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua Allahu akbar, baca selawat. Coba berani tak baca selawat dalam salat jenazah. Salat jenazahnya tidak sah, batal, jenazahnya tidak disolatkan. Otomatis seluruh penduduk, seluruh masyarakat yang ada menjadi tempat tinggal daripada si jenazah berdosa semuanya gara-gara tidak berselawat. Itu kedudukan yang kedua. Yang ketiga, khotib. Khotib itu, khotib ini di mimbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Harus setelah itu setelah baca alhamdulillah berselawat. Coba kalau khotib tidak ada selawat, khotib tidak sah, tidak ada rukun selawatnya, khutbahnya batal, makmumnya jadi sholat zuhur. Itu kedudukan selawat. Dan kedudukan selawat di dalam doa. Pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil, ada selawat. Ditutup lagi dengan selawat. Habis baca doa selamat misalnya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya ila akhirih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu. Kalau tidak ada selawat dalam doa, maka doa mengamak
sekalian, tadi kata Bapak pengacara, satu kali kita berselawat, maka Allah berselawat untuk kita itu 10 kali. Selawat itu artinya Allah merahmati. Selawat itu artinya Allah mengampunkan. Selawat Allah kepada Rasulullah itu yang mengangkat derajat. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah, Allah membalas hal yang sama. 40 kali, 40 selawat yang kita baca kali 10, 400 kali Allah menyebut nama kita. Allah mendoakan kita. Itu baru Allah Subhanahu Muhammad. Di dalam selawat itu ada kata wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa barik ala Muhammad artinya berkahilah Muhammad dan berkahilah keluarga Muhammad. Apa arti berkah? Kalau kita merujuk surah Al-A'raf ayat 96, Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini kata Allah beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Berkah dari langit berupa oksigen, ketenangan, keteduhan. Kemudian berkah dari langit juga adalah hidayah, petunjuk dari Allah, ketenangan yang diberikan, yang ditiupkan dalam jiwa kita. Itu berkah dari langit. Itu turun kalau kita beriman dan bertakwa. Tetapi tatkala kita berselawat mengucapkan wa barik ala Muhammad, Allah memberikan doa 10 kali pembalasan pada kita. Mudah-mudahan Allah juga diberkahi. 1 kali kita mengucapkan wa barik ala Muhammad, maka 10 kali Allah memberikan wa barik alaihi untuk kita. Jadi 400. Kalau kita selawat 40 berarti 400 kali wa barik ala. 400 kali Allah mengucapkan hal yang sama supaya kita diberkahi. Nah itu salawat. Kemudian di angka 18, 19 salawat itu ada wasallim ala Muhammad. Bapak Ibu, wasallim itu artinya selamatkanlah, sejahterakanlah. Diambil dari nama Asmaul Husna, Assalam. Ya salam yang maha menyelamatkan. Ya salam artinya Assalam yang maha mensejahterakan. Maka tatkala kita mengatakan wasallim ala Muhammad, sejahterakanlah Nabi Muhammad, selamatkanlah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sudah sejahtera, padahal Nabi Muhammad sudah selamat. Kenapa kita doakan ya? Mudah-mudahan dia selamat, nama baik dan selamat oleh Allah. Bukankah banyak musuh-musuh Nabi Muhammad yang ingin menjatuhkan nama Nabi Muhammad, membuat patung Nabi Muhammad, macam-macam berupaya orang-orang non-muslim menjatuhkan nama Nabi Muhammad. Maka tatkala kita mengatakan wasallim ala Muhammad, kita berdoa kepada Allah, selamatkan ajaran Nabi Muhammad, selamatkan ya Allah nama baik Nabi Muhammad. Allah pun mengucapkan yang sama untuk kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan, mudah-mudahan kita disejahterakan. Kalau seandainya kita membaca di dalam surat 40 lebih kurang ada 4 kali kita mengatakan wasallim ala Muhammad. Berarti 4 kali 10, 40 kali Allah mendoakan mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, selawat 40 yang ditulis oleh Kiai Haji Abdul Ghani Mahmud itu bukan karangan dari nafsu beliau. Dalam keterangan di situ disebutkan bahwa beliau mengambil dari kitab Riyadul Jannah 37 hadis dari kitab Riyadul Jannah, diambil selawat itu dimasukkan dalam selawat 40. Dari hadis dari hadis Muslim diambil 3, jumlahnya 40. Jadi kalau kita membaca selawat 40 atau zubdatul daum yang boleh selawat itu berarti kita membaca selawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka selawat ini Bapak Ibu sekalian akan menenteramkan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa. Selawat ini akan mendatangkan rahmat. Selawat yang kita baca akan mendatangkan berkah buat pribadi, keluarga, bangsa dan negara. Tidak tanggung-tanggung. Karena kata Allah tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama akan diturunkan berkah dari langit dan dari bumi. Ya, oleh karena itu jangan kita bersekering selawat. Selawat ini kalau lagunya diciptakan oleh Kiai Haji Musmuhan, ya. Allahumma shalli ala
pakai gendang. Kita bisa pakai gendang, kita bisa diri pakai gendang, kita bisa diri pakai musik, kita bisa diri pakai irama. Karena niat beliau menciptakan surah ini bukan untuk entertain, bukan untuk hiburan, tetapi untuk membaca secara tur. Kalau kita baca secara ramai-ramai yang model begitulah, ya rasanya nikmat, rasanya sedap. Tetapi kalau Bapak Ibu baca sendiri, boleh tak pakai lagu. Hanya 10 menit selesai. Hanya 10 menit selesai. Nah inilah Bapak Ibu, apabila kita membaca selawat ini, insya Allah ya, pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa negara kita akan diturunkan berkah, akan dijauhkan dari bencana. Amin, amin ya Rabbal. Terakhir, dan acara ini juga dikemas untuk agar kita memandangkan doa bahwa negara ini dibangun bukan hanya dengan merencanakan saja, dengan membuat SK regulasinya, dengan menjalankan kebijakannya, tapi sebuah rencana pembangunan bangsa dan negara apabila tidak diiringi dengan doa, maka pekerjaan itu menjadi tidak berkah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, kamu akan aku penuhi permintaan. Oleh karena itu, acara yang diselenggarakan oleh Masjid Raya Singkawang yang dihubungkan dengan amal bakti kemenang ini dengan berselawat dan berdoa ini merupakan suatu acara yang sangat luar biasa, suatu acara yang mengedukasi bukan hanya masyarakat Kota Singkawang, tapi juga masyarakat Kalbar. Malam ini gembira biasanya adalah gembira yang melalaikan, banyak lagu-lagu yang diputar dan hiburan lainnya. Tapi masyarakat Kota Singkawang, Masjid Raya Mujahidin, kemenang pemerintah Kota Singkawang membuat satu kebijakan yang sangat luar biasa. Yuk kita gembirakan dengan berselawat, bahkan tahun depan pun yuk kita berselawat sangat luar biasa. Dan insya Allah kalau kita sering-sering berselawat ini, insya Allah rezeki akan dimudahkan. Amin. Amin. Anak-anak kita yang belum nikah akan didapatkan jodoh. Amin. Yang banyak utang mudah-mudahan dilunaskan. Amin. Yang belum naik haji atau umrah, insya Allah akan dimudahkan di haji atau umrah. Bapak Ibu yang kepingin mimpi ketemu Rasulullah Muhammad SAW, pengen tak Bu? Banyak-banyak berselawat Bu, banyak-banyak berselawat, insya Allah ya. Banyak-banyak berselawat, kita akan bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad yang ada penyakit, insya Allah akan disembuhkan. Amin. Yang banyak utang akan dilunaskan. Amin. Karena selawat itu memperlancar doa naik ke langit dan terkabulnya doa-doa berkah kita berselawat. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulan bahwa amal bakti Kementerian Agama Republik Indonesia itu adalah suatu keharusan untuk menjadi bahan rujukan kita bahwa hidup ini kita harus banyak beramal daripada banyak bertengkar. Hidup ini kita harus banyak beramal daripada banyak berbual. Hidup ini kita harus banyak beramal daripada banyak bicara. Dengan amal itu kata Allah, kita akan ketemu dengan Allah. Semoga-moga kita dapat ketemu dengan Allah. Amin. Amin. Semoga kita dapat ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Dan kemudian bentuk amal yang ditawarkan dalam hari ini sederhana. Banyak-banyak baca selawat, banyak-banyak berdoa. Insya Allah Kota Singkawang, Pontianak, Kalimantan Barat, insya Allah Indonesia akan diturunkan oleh Allah berkah dari langit. Insya Allah negeri aman dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari IKD Kota Singkawang Pak, nanti mewakili di provinsi akan menyerahkan buku selawat yang bercover IKD Kalimantan Barat. Ada ketua IKD ada ketua IKD Kota Singkawang. Nanti kami harapkan ibu-ibu ormas-ormas dapat bekerjasama dengan IKD Kota Singkawang. Memang jangkauannya agak panjang beda dengan saya, jadi tidak panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penahan buku selawat dari IKD Provinsi Kalbar yang diwakili oleh Ketua IKD Kota Singkawang, Ketua Distrik kita selawat
Minta Utama Kota Singkau. Terima kasih kepada Bapak Menteri Mindes PDI dan Bapak Yaswan Mindes Hadirin yang kami Allah SWT, untuk kesempurnaan acara kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT yang akan dipimpin pada malam oleh Bapak Maulana Siddiq LC yang merupakan alumni Universitas Afrika. Kepada Bapak Maulana Siddiq LC dengan hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa pada bulan kita bersolawat kepada doa kita, maka akan menambah diantaranya di sisi Allah atas kita bermunajat. Maka sama-sama Nabi Nabi bersolawat kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات بقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم من لا تراه العيون ولا تخالده الظنون ولا يسفه الواسفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مساقيل الجبل ومكاييل البحر وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في طائره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير أمورنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم يا الله باسمك الأعظم وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أرحم الراحمين. يا الله يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد، انفعنا منك بنفحة خير، انفعنا منك بنفحة خير في كل لحظة أبدا على خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستجاب بك فأجرته وتوكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستغفرك فغفرته
Keluarga yang berkumpul di sini ya Allah, doakan saudara-saudara kami ya Allah yang sekarang mereka memberi ujian, sekarang timpa musibah ya Allah, terkhusus di daerah Sumatera dan Banda Aceh ya Allah. Ya Allah yang Rahman yang Rahim, saudara-saudara kami yang lapar, berilah makan mereka ya Allah. Ya Allah, di antara kami memiliki harta yang lebih ya Allah, murahkanlah hatinya ya Allah, supaya dia dapat memanfaatkan harta